Pasien demam berdarah meninggal dunia di Selasa Rumah Sakit Abdul Muluk. 7 tahanan melarikan diri dari kantor polisi. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan, di antaranya 2 remaja di Desa Merak Belantung, Lampung Selatan babak belur akibat dihakimi warga setelah dipergoki melakukan aksi pembegalan. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Informasi ini akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya dalam Kompas Lampung. Bersama saya Sidi Tanya, kita jalan Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini, saudara. Belum lama ini sebuah video viral memperlihatkan pasien yang berada di Selasa Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia. Keluarga pasien sempat berteriak histeris karena kecewa dengan penanganan pihak rumah sakit yang dinilai tidak cepat tanggap dan mengabaikan pasien. Dipindahin, dititipin di ruang saraf. Setelah sekarang baru mau dipindahin yang sebenarnya. Bukan di sini sebenarnya. Ternyata di kuburan. Kecewa dengan lambannya pelayanan pihak rumah sakit, sejumlah keluarga pasien berteriak histeris di Selasa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Keluarga diketahui merupakan orang tua dari pasien demam berdarah bernama Muhammad Reski, warga Palas, Kabupaten Lampung Selatan, mengamuk lantaran anaknya yang terjangkit demam berdarah tidak mendapatkan pelayanan maksimal hingga menyebabkan pasien meninggal dunia dengan kondisi masih berada di Selasa Rumah Sakit pada Senin sore. Peristiwa ini menyayat hati keluarga pasien. Kuratan kesedihan terlihat dari raut wajah usai pemakaman Reski pada Selasa sore. Ayah Reski menuturkan kronologi hingga putranya tersebut meninggal dunia setelah pihak rumah sakit dinilai telah menelantarkan anaknya tersebut. Padahal kami datang di sini jam 6 kurang lebih, jam 6 pagi. Saya tanya, kapan katanya ini dirawatnya ini? Ini kan dari UGD, masuk UGD. Kok dibiarin kayak gini? Kata saya kan gitu. Nanti Pak, kami lagi konsultasi sama dokternya. Ini dokternya yang menangani ini siapa nanti? Terus setelah itu kami tanya lagi, yang menangani karena anak bapak ini adalah Dokter Riki, ya. Dokter Riki. Nanti Pak jam 5 datang. Padahal keadaan pasien itu, keadaan anak itu sangat kritis. Gau, kejang-kejang. Seharusnya kan namanya udah ada diagnosa kayak gitu, penanganan rumah sakit itu seharusnya bagaimana? Menanggapi kejadian yang terlanjur viral di media sosial tersebut, pihak rumah sakit membantah telah menelantarkan pasien di Selasa Rumah Sakit. Melalui Direktur Pelayanan Pati Langga menjelaskan, pasien dalam keadaan sakit parah dan saat ingin dipindahkan ke ruang lain itulah pasien meninggal dunia. Senin jam 03 pasien dialih rawat karena sebetulnya pasien ini dirawat di ruang penyakit dalam, ya di ruang menular, ya. Tetapi karena di ruang penyakit dalam itu penuh, kita titipkan dulu di ruang Genfield dan akan kita rencana rawat bersama dengan dokter saraf di sana, ya. Sebelumnya diberitakan seorang pasien demam berdarah bernama Muhammad Reski meninggal dunia di Selasa Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Keluarga korban berteriak histeris setelah merasa tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya dari pihak rumah sakit karena menggunakan fasilitas kesehatan BPJS. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pasca kejadian meninggalnya seorang pasien di Selasa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk beberapa waktu lalu dan viral di media sosial, pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi terkait pelayanan kepada pasien. Pasien terlantar, meninggal di trotoar. Senin lalu beredar sebuah video memperlihatkan sejumlah orang berteriak histeris di Selasa Rumah Sakit. Belakangan diketahui kejadian itu ialah luapan kekecewaan dari keluarga pasien.
lantaran sang anak tak tertolong karena penanganan yang lamban dan dinilai tak maksimal hingga menyebabkan Muhammad Reski, pasien demam berdarah, meninggal dunia. Kejadian ini mendapat sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan kejadian tersebut. Sebagai salah satu instansi kesehatan, sudah sepatutnya memberikan pelayanan kepada publik. Sementara pasca kejadian, pihak rumah sakit kembali memberikan penjelasan. Melalui Direktur Pelayanan, Pat Tilangga menyebut, dalam penanganan pasien sudah sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Jadi bintang film aku hari ini. Sebenarnya pasien RM ini adalah pasien rujukan dari rumah sakit Kalianda yang Kopaja dengan keadaan memang berat. Kemudian pasien ini kita rawat masuk ke IGD, kemudian dirawat di IGD, sempat masuk ke high care unit di IGD. Kita terapi sesuai dengan prosedur apa yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Kedepan pihak rumah sakit akan melakukan evaluasi terkait pelayanan terhadap pasien. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung Rabu lalu menangkap 3 kurir yang berencana mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 2 kg dari Aceh ke wilayah Bandar Lampung. Pengungkapan jaringan ini dilakukan sejak Desember 2019 lalu. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi menangkap Asep Mukhtar sebagai kurir yang membawa sabu seberat 320 gram pada Desember 2019 lalu. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan dan menangkap Supiyandi dengan barang bukti 500 gram sabu dan 437 butir pil ekstasi. Dari hasil penyelidikan, polisi kembali menangkap Joni Effendi, kurir ketiga dalam rantai jaringan yang disebut polisi mengalami perubahan modus baru untuk mengelabui petugas. Dengan total barang bukti 2020 gram atau 2 kg narkotika jenis sabu senilai 4 miliar rupiah. Sejak ketiganya ditangkap, polisi berhasil mengumpulkan sejumlah keterangan yang mengerucut bandar besar berinisial S yang kini masuk daftar target operasi polisi. Termasuk jaringan ya, kita membongkar suatu mata rantai jaringan. Barangnya seluruhnya dari Aceh. Mau ditebar di mana ini? Di Lampung. Di Lampung semua. Jadi ini barang ini semua rencananya memang akan diedarkan di Provinsi Lampung. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan pidana maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, memasuki musim penghujan, ada baiknya Anda membekali diri dengan informasi terkait perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakilan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Tujuh tahanan Polsek Natar, Kabupaten Lampung Selatan kabur dengan cara merusak plafon sel tahanan. 3 diantaranya akhirnya dapat ditangkap kembali. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.